Makanya jangan diledekin. Kalau ada kopi kenangan, fokus banyak banget, terang aja. Dia disuntik sama venture capital, sama investor, apa segala macamnya. Tenang aja, ada Jay-Z di situ. Tenang aja, Edward memang orang kaya tadinya lah. Lu jangan biasa nih, UMKM yang oknum-oknum ini mindsetnya sumbu pendek. Ternyata dia melakukan strategi yang bener gitu loh. Kenapa? Karena ada kata kopi. Bayangkan ketika tulisannya di depan lo masuk mall, terus tiba-tiba baca kenangan restoran. Lo aja nggak tahu. Terus lo mikir apa? Apaan kenangan restoran? Jualan mimpi sama janji? Kan nggak gitu. Ya kan? Dia ngelepas donatnya itu tahun 2019. Artinya dia pengen posisi dia fokus dikenal sebagai apa. Seperti kayak brand-brand yang ini. Dia fokus. Kenapa? Karena dia menyelamatkan agar dia cepat mudah diingat, dia ada di posisi mana, dan bahkan dia muncul. Kalau kata Seth Godin, jadilah sapi ungu di antara sapi-sapi yang normal warna lainnya lah. Jadi mencolok. Sama seperti Starbucks. Dia ada kata kopi di sini tahun 1971. Dia ada kata kopi lagi, ada kata kopi lagi, ada kata tidak ada 2011 baru ngelepas. McD ya, memang dia udah lama melepas kata hamburgernya, karena kita kenal ingat burger, ingat McD. Tapi nyatanya di jalan ini Ray Kroc gitu ya, setelah dia mengakuisisi McDonald's Brothers ya, di film The Founder kan teman-teman dijelasin tuh ya. Nah, dia ngelepas, memang setelah dia lepas kata burgernya di sini, akhirnya dia fokus bener-bener secara kontennya, secara promosinya, marketingnya itu dia naikin di burger-burgernya. Sama seperti orang ini kita terkait orang brand ya. Gue main cepat aja, bisa tanya jawab lagi ya. Ini biasanya materi-materi gue tuh untuk workshop tanya jawab nih di sini. Lo ingetnya sebagai apa? Magician apa podcaster gitu kan? Sekarang udah fokus dengan podcaster. Oke, lanjut. Kenapa? Karena dia menggunakan branding lewat personal brand. Di perjalanan yang pertama kita tahu bahwa dia seorang magician. Tapi perjalanan dia kedua, beliau seakan-akan kita lupa Indonesia punya artis namanya Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena semuanya diembat. Nih, ini menurut pengamatan gue ya. Magician, TV host, motivator, OCD diet, dan seterusnya. Makanya kita lupa, jangan gak fokus. Lu kalau TikTok live, barang-barang lu tuh jualannya adalah udah ada celana, udah ada baju, udah ada sepatu. Iya kan? Kacamata juga dijual, ngapain? Fokus, lu lihat deh 100 besar ranking di live shopping. Mereka fokus, skincare doang. Nah, itu namanya brand positioning. Nah, terus yang ketiga dia tahu perjalanan dia ketiga nih. Kenapa lu bilang dia podcaster? Karena dia keluar dengan kefokusan di podcast. Udah. Nah, porsinya gimana Bang brand positioning? Ya, porsinya adalah 90% lu fokusnya di mana, 10% lain-lain. Paham? Brand positioning? Oke, kita masuk lagi, belajar lagi ya. Teman-teman ya. Oke. Bentar. Lanjut ya. Lanjut ya, ketik lanjut. Kalau memang gue mau lanjutin secara branding, tadi ada nanya cara FVP dari nol, ketik lanjut. Oke, nanti kita bahas nih. Lanjut, siap. Salah satunya apa? Stimulus di branding. Salah satunya, ya betul, tagline. Tagline juga bisa memicu kalau misalnya nama brand lo itu nggak begitu diketahui orang, lo harus optimasi di tagline. Tapi paling gampang di branding nih, kemarin juga sempat ada nanya. Tadi Bang, gimana cara pemilihan nama gitu, nama brand untuk agar cepat ingat? Kalau gue merangkumnya dalam 4, papan tulis gue di online masih belum gue hapus apa enggak ya, apa gimana ya, bentar lo, gue suka nulis kok di papan tulis online, bentar nih. Jadi cara memilih nama gimana sih, kemarin juga sempat ada yang nanya gitu loh, karena itu bagian dari branding juga kan. Aduh, udah dihapus guys. Jadi gini, kebagi menjadi 4, simpel aja ya. Yang paling bawah itu adalah, jadi di sini semua elemennya kebagi, ada nama produk, nama wilayah, nama merek, itu 4. Yang paling bawah, level paling terendah, kita bagi 4 ya, adalah nama merek. Contoh, Starbucks, kenangan, itu ceritanya nama merek tuh, Facebook, gitu. TikTok itu nama merek. Oke? Nah, naik lagi dikit, nama merek diganti plus nama produk. Starbucks Coffee, Dunkin Donat, produknya apa? Ya nama produknya donat, kopi, ayam goreng, itu nama produk. Makanya nama-nama brand kalau digandeng sama level 3-nya udah mulai naik dikit lah. Sorry, level ketiga ya, di bawah. Jadi 4 paling bawah, ketiga 2, 1. 1 tuh ranking paling tinggi. Terus yang atasnya lagi tadi apa? Nama merek,
plus nama produk. Kentucky Fried Chicken. Fried Chicken itu produknya. Starbucks Coffee. Starbucks nama merek. Kopinya nama produk. Kopi Kenangan. Kenangannya nama merek. Kopinya nama produk. Dan seterusnya. Pizza Hut. Ya. Gitu. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Atasnya lagi yang paling cepat nempel adalah nama, aduh materi satu sih kadang gue suka lupa ya. Atasnya lagi kedua, ranking 2 di paling atas, nama orang plus nama wilayah. Contoh, nama produk plus nama wilayah. Batagor Bandung, MPP Palembang. Paham? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Bikambon Medan. Nah, itu lebih cepat tuh nempel. Nah, paling atas untuk di nama-nama pemilihan nama brand, paling atas itu adalah nama orang plus nama produk. Martabak Amin. Oke, Bebek Haji Slamet. Jadi itu nama orang sama nama produknya. Bebek Haji Slamet, ayam goreng Nyonya Suharti. Gitu. Paham sampai di sini? MPP Paraden. Ya itu. Makanya kenapa kita waktu kecil kalau bareng sama bokap nyokap jalan, gue tuh kadang gitu, mampir dulu dong, misalnya kita berjalan-jalan terus mau pulang ke rumah, terus di depan tuh gue masih inget banget nasi goreng Bang Amin ya, mampir dulu bentar. Kenapa? Karena manusia itu makhluk psikologis, manusia itu makhluk sosial, sehingga kalau kesebut nama orang, kita lebih cepat nangkep. Itu strateginya. Makanya dari kecil kita mungkin nggak diajarin atau nggak pengen belajar nama-nama jalan, tapi tahu-tahu tiba-tiba pas udah besar tahu aja Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Pakubuwono. Kalau di Jakarta ya, gue nggak tahu kalau di daerah-daerah sekitar yang lainnya ya. Kalau di Medan kan saya punya cabang nasi kebuli saya, cabang ke 150 berapa gitu saya lupa. Itu Jalan Mongin Sidi, karena ada Walter Mongin Sidi kan. Nah itu cepat nempel. Nah itu salah satunya. Nah terus kalau kata guru saya, kalau memang udah terlanjur gimana? Kalau sudah terlanjur, namanya mungkin nggak sesuai dengan kekuatan ilmu branding, akhirnya kita tidak cepat nangkep di benaknya konsumen. Kata Pak Bi, harus menggunakan 2 dalil. Rumusnya adalah value plus call to action. Maksudnya gimana? Value itu nilai, call to action itu adalah orang terpanggil untuk melakukan aksi ngeliat, aksi beli, aksi megang, aksi ngomongin, aksi ngintip, aksi tahu dan seterusnya. Contohnya gimana kalau terlanjur? Ya ini bukan promosi ya, tapi memang saya pakai nama podcast saya, pakai nama perusahaan media saya, namanya Kasih Solusi. Itu rumus saya belajar dari guru saya Pak Abi. Waktu itu sejarah pembentukan podcast Kasih Solusi di YouTube tuh 3 bulan saya ngegodok ilmu branding, marketing, selling sebelum akhirnya postingan pertama. Waktu itu saya pokoknya harus ada kata solusinya karena value-nya solusi. Sama seperti JDID waktu itu udah tutup ya, jadi saya sebut aja. Value-nya ori. Oke, Gojek value-nya jalan, tentang jalanan. Oke, Kentucky value-nya ayam goreng atau ayam. Nah, kata guru saya kalau terlanjur pakai namanya mungkin nama anak, nama mereknya, nama TikTok akunnya mungkin nama yang kita nggak tahu, nama merek. Tempel pakai tagline sesuai dengan dalil. Dalilnya gimana? Value plus call to action. Value-nya adalah nilai yang mau didapati oleh konsumen. Itu apa? Lalu call to action-nya adalah tugasnya si produsen untuk memanggil dia, terpanggil dia untuk melakukan aksi. Kita contohin ya. Kasih Solusi itu value-nya solusi, yang didapat sama mereka itu solusi. Tapi belum terpanggil, makanya waktu itu pembentukan nama kita, saya nge-suggest ke partner saya, ke teman-teman tim staff waktu itu yang udah kita hire, itu 3. Silakan, sisanya 2-nya itu nggak kepake. Lu mau daftarin haki juga bodo amat, silakan. Karena saya cuma pakai 1 namanya Kasih Solusi. Solusinya adalah, bentar, ini gue. Oh, kopi. Oke, makasih sayang. Nah, solusinya adalah apa? Waktu itu gue nyusun 3. Beri solusi, bagi solusi, kasih solusi. Kok bisa? Karena untuk orang terpanggil melakukan aksi itu harus dipantik, dikail. Makanya harus ada kata bagi, beri, kasih. Maksudnya gimana sih bang? Gue nggak paham. Oke, solusi. Kalau gue bilang sama lu, ada yang mau solusi nggak? Ya lu akan diem di tempat tapi akan ngangguk. Ya mau. Tapi nggak kepanggil kan? Oke, cara manggilnya gimana? Produsen tugasnya harus punya call to action, panggil untuk melakukan aksi. Gimana caranya? Coba ada tambahin kata bagi. Lu mau solusi nggak? Mau lah. Sini gue bagi. Dah, gue datang. Itu dia terpanggil untuk melakukan aksi. Ini UMKM harus paham nih tafsiran call to action. Terpanggil untuk melakukan aksi. Oke, mau. Atau yang kedua, lu mau solusi nggak? Ya mau lah.
sini gue beri, yaudah boleh. Oke, apalagi sini gue beri gratisan, boleh. Atau yang ketiga, lu mau solusi gak? Ya mau lah, dia akan diem. Ya gimana, mau lah. Gue akan manja, gue akan minta dilayanin, yaudah sini gue kasih. Nah dari 3 itu ternyata saya menemukan ada kebiasaan orang-orang secara data itu lebih sering menggandeng kata solusi dengan kasih solusi, jarang bagi solusi, beri solusi, ya kan? Akhirnya 2 itu saya tinggalkan, saya tetapkan namanya kasih solusi. Itulah sejarah kasih solusi, harus memiliki value dan call to action. Sama seperti kayak waktu itu ada platform namanya JDID. Tiba-tiba mungkin cara komunikasi antara produsen dan konsumennya, dia akan bilang gini, lo mau barang kayak gimana? Yang ori? Mau ya? Ya udah, mau ori? Ya mau lah. Sini, dijamin. Ayo deh gue mau. Jadi harus ada kata pemantik. Itu rumus buat brand lo agar cepat nempel. Atau misalnya tagline-nya Gojek. Biasanya kan kita nyari jalan ya. Terus tiba-tiba kalau cuma bilang jalan doang, lu nggak, konsumen nggak akan terpanggil. Sini, gue tahu lu mau ke kantor kan. Sini, lu mau jalan dengan lu gunakan buat ke kantor kan. Mau nggak jalan? Mau nggak? Dia diem aja. Tapi giliran si produsen atau si Gojek bilang, tenang, pasti ada kok. Ayo udah boleh. Mungkin lewat jalan potong, mungkin lewat jalan-jalan tembus, sama segala macam. Itu adalah nama dengan unsur value plus call to action. Nih, kalau kata guru saya di materi S3 branding, teman-teman, saya bagikan secara gratis lah. Oke? Jadi tenang, di sharing-sharing ini nggak ada yang ujung-ujungnya jualan kelas. Lanjut ya, lanjut. Oke, saya masuk ke pertanyaan. Lanjut. Alhamdulillah, ya cukup doa aja teman-teman. Karena juga ada yang bilang, bang kenapa sih bang lu mau bagi-bagi ini secara gratis? Padahal ini kan susah didapetin, di kampus pun juga gue jarang dapetin apa segala macam gitu kan. Ya karena saya pengen benar-benar komit, saya bergandengan sama Kementerian Koperasi UKM, Pak Teten Mas Duki. Pak Teten juga bilang, ayo Der kita bantu yuk Der. Waktu kemarin saya ngobrol sama beliau gitu kan, juga Pak Mendak, Pak Menteri Zulkifli Hasan juga insya Allah kemarin udah dapat jadwal turun, jadwal dari Kementerian UKM. Saya alhamdulillah dipercaya untuk keliling ke 5 kota. Gue nggak tahu lu daerah lu ada di sini apa enggak. Aduh, handphone gue, dipakai handphone gue yang ini. Saya akan keliling di 5 kota nanti. Teman-teman bareng sama kementerian, Smesco dan lain sebagainya, Universitas di Denpasar tanggal 13 Oktober ini insya Allah. Lalu ke Unhas tuh tanggal 19 Makassar, karena kita mau Kementerian UKM tuh pengen ngebibitin teman-teman UKM tuh bisa teman-teman kampus tuh bisa wirausaha gitu ya. 19 di Unhas, lupa abis itu kemana, Surabaya apa gimana, pokoknya banyak 5 kota. Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Perut kucing, analisa SWOT itu bagus apa enggak? Gini teman-teman. Aduh, lu mancing-mancing sih. Biasanya kayak gini-gini gue diserang dosen nih. Karena gue ada materi yang jujur, ada yang masih relevan sama tidak relevan gitu loh. Tapi kalau lu mancing-mancing ya udah. Saya pernah bahas mengenai teori 4P, saya bilang udah gak relevan. Kenapa? 4P itu kan ada produk, price, place, promotion. Tiba-tiba pernah saya bahas, mungkin saya kritisi, tiba-tiba ada banyak DM saya muncul di request DM di platform sebelah. Terus dia tiba-tiba marah-marah. Saya orang dosen, kamu anak kemarin sore tahu apa kamu tentang teori 4P udah gak relevan. Oh, mohon maaf Pak dosen. Maksud saya menghargai guru ilmu Anda, tapi yang saya maksud itu memang udah gak relevan. Nyatanya, coba lo komen di bawah deh. Nyatanya teman-teman di TikTok juga gak tahu alamat pesannya di mana. Terus kalau kita sekarang udah fokus benar-benar carilah lokasi, strategi sampai segala macamnya, ya yang beli mungkin di daerah segitu aja gitu loh. Gue mau edukasinya seperti itu. Karena gue tanya, coba lo terakhir beli barang apa? Komen. Lo terakhir beli barang apa? Coba komen. Coba. Baju tuh, Rabaril. Parfum, perut kucing. Toko ini, skincare tuh, sepatu, Anugrah, Yans, sepatu, ya kan? Nah sekarang gue tajamin lagi pertanyaannya. Oke, nama tokonya apa? Muhammad Jagat. Oke, parfum premium insan, makanan diet, termos. Nah, mungkin namanya apa? Lupa tuh, nggak tahu, lupa. Me, myself, and I. Iya kan? Udah fair-fairan aja. Nggak tahu nama tokonya, Dimas Rantung. Nggak ingat tuh, Galga. Kenapa? Karena sebagian UMKM nggak bangun brand.
nggak pakai positioning yang tepat, misal nggak pakai tagline. Brand apa sih banyak? Brand identity apa sih? Kenapa studio podcast saya Kasih Solusi udah diinvest sama Corbusier Podcast, Deddy Corbusier, tapi kok nggak dirubah? Seakan-akan mungkin kan lu kan udah dapat duit banyak der, miliaran gitu ya, kenapa lu nggak rubah tuh studionya? Kan enak, lu tinggal mimpi lu tuang dalam situ semua. Ya nggak gitu, percuma kita rubah. Tapi kalau menyalahkan dalil kitab branding, makanya gue mau pindah kantornya gue akuin gue pindah karena lebih memperbesar tempat untuk karyawan kita nambah. Tapi partikel-partikelnya, busa-busanya gue beli di online atau pindahin, masih ada yang sisa gue pindahin. Orang GM atau GA gue di kantor. Kenapa? Karena brand identity lu lakukan secara fokus. Apa itu? Visual, font aja gue pakai di Canva kok, Anton sama Montserrat. Konsisten tuh Kasih Solusi. Warna biru-birunya masih tetap ada. Brand identity jangan dirubah. Biar apa sih tujuannya? Lihat rumus branding agar merek gue nempel di benak lu. Gue mau belajar podcast dong, mau belajar bisnis dong, kira-kira di podcast apa ya? Insya Allah harapan gue kesebut, karena kita secara positioning fokus di bisnis dengan warna brand identity itu, birunya, fontnya begini dan seterusnya. Oke, dapat? Oke, lanjut. Bang, ada buku tentang marketing nggak? Banyak, banyak banget. Yang lokal dulu ya, saya punya guru sampai sekarang karena beliau berjasa juga di Kasih Solusi, namanya Pak Subiakto. Pak Abi itu guru saya gitu. Oke, itu bukunya, beliau ngeluarin kitab atau buku namanya Bisa Bikin Brand. Mumpung masih hangat, lo tinggal aja ke sosial medianya beliau. Atau di luar banyak banget ya. Gimana? Di luar ada Gary Vaynerchuk, ada Billie Jean, ada Seth Godin, Simon Sinek, Derek Shiver. Kalau mau agak branding ada Walter Lander. Banyak. Oke. Riskan, tagline buat laundry sepatu gimana bang? Gini, gue tuh nggak pengen mancing itu ngasih ikan apa ngasih kail. Pilihannya dua. Kalau dikasih ikan atau lo dikasih duit, besok minta lagi. Lo dikasih ikan, besok lapar lagi. Tapi kalau gue budayakan beserta Kementerian UKM, Koperasi dan UKM, beliau mempercayakan saya, ya saya pengen ngasih kail biar teman-teman tahu. Bisa aja dikasih ikan, tapi besok ketika ada badai nyerang dari depan, lo nggak tahu kanan apa kiri. Rumusnya value dan call to action. Riskan. Catat buat laundry. Laundry itu value-nya apa sih? Lo catat apa nilai yang akan didapatkan sama konsumen? Bersih, apalagi wangi, apalagi nggak lecak. Lo sebutin, itu cara ngaturnya begitu. Makanya saya suka kasih kail biar teman-teman pintar scale up, biar cepet-cepet S2, S3 gitu loh. Oke? Sebutin value-nya apa? Coba. Kalau di makanan kan jelas ya. Jadi gini, Kentucky Fried Chicken. Gue sebelum bahas laundry, gue ke Kentucky Fried Chicken dulu. KFC itu value-nya apa? Ayam goreng. Yang lo dapat apa? Ayam goreng kan? Ya udah, fried chicken bahasa Inggrisnya sama aja. Oke, fried chicken. Tapi ketika bilang fried chicken, tadi namanya tagline riskan kan, namanya riskan. Kalau gue sebut fried chicken, nggak akan terpanggil karena di Amerika semuanya fried chicken gitu loh. Karena di Indonesia semuanya ayam goreng gitu loh. Makanya husnuzon bentuk kapan lu ngasih topi, orang mulai ngajar. Emang gue lagi konten-konten kreator pada ngemis-ngemis tiket. Aduh, maaf. Oke? Udah nggak usah gratis deh. Ucapan makasihnya cukup doain gue aja. Thank you, bercanda. Oke? Udah nggak usah. Gue cuekin ya, lu ngasih topi nggak gue bahas. Jadi gini teman-teman, fried chicken itu adalah ayam goreng. Ayam goreng semua di Amerika, semua di Indonesia juga ya udah jual ayam goreng. Tapi husnuzon saya, bentuk prasangka baik saya kepada Nyonya Soeharti, mungkin di zaman itu Nyonya Soeharti secara personal branding, secara personal brand kuat. Mungkin seorang ibu-ibu yang memang dia dulu pedagang di kampungnya. Ibu Soeharti mungkin dulu adalah dia punya resep dari neneknya dulu tentang ayam goreng yang enak, ayam goreng yang bertepung-tepung dan lain sebagainya. Makanya ketika makanya ketika dikasih kata ayam goreng, nggak terpanggil untuk melakukan aksi. Akhirnya makanya disampingkan atau disandingkan dengan Nyonya Soeharti. Makanya percaya ayam gorengnya Nyonya Soeharti. Itu rumusnya. Tagline pun gimana? Dalilnya penentuan tagline sama pemilihan nama sama nggak? Sama. Value, call to action. Oke, lanjut.
masalah Kentucky Fried Chicken, akhirnya semua ayam goreng fried chicken. Tapi konon di negeri Paman Sam, Amerika, sama seperti kayak di negeri Jawa Tengah yang bernama Boyolali. Boyolali itu terkenal dengan sapinya atau susu sapi. Makanya kalau misalnya saya bilang tagline-nya adalah juaranya susu sapi, Anda biasa aja. Tapi giliran ditambah juaranya susu sapi dari Boyolali, Anda terpanggil untuk melakukan aksi. Kenapa? Karena kota Boyolali adalah, menurut pemahaman saya, dia terkenal dengan ada sapi dan susunya. Karena sapi wilayahnya dingin dan lain sebagainya ada di sana. Makanya kan di Boyolali ada bundaran, ada tugu sapi kan. Ini orang-orang Solo dan sekitarnya komen kalau memang itu salah atau benar. Oke? Nah, sama kalau di Amerika itu distrik-distriknya, negara-negara bagian sudah dibagi. Ada yang fokus dengan kepemerintahannya, namanya Washington. Ada yang fokus dengan perbisnisannya, namanya New York. Ada yang fokus dengan dunia hiburannya, namanya Los Angeles, California. Ada yang fokus dengan nggak tahu lah apalah, mungkin ada Texas. Nah, konon di negeri Amerika itu tingkat untuk